Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu aspek penting dalam manajemen keuangan perusahaan, yaitu manajemen piutang. Piutang merupakan salah satu komponen penting dalam aset perusahaan, namun juga dapat menjadi sumber risiko jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami konsep manajemen piutang dan bagaimana mengelola dengan efektif untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Mari kita simak presentasi ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang manajemen piutang. Definisi: piutang merupakan kekayaan perusahaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya politik penjualan kredit, kebijakan kredit dengan tujuan mendapatkan laba yang optimal dengan risiko minimal, atau piutang adalah tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadi transaksi di masa lalu. Selanjutnya, tujuan penjualan kredit. Yang pertama, memperluas pangsa pasar. Dengan menjangkau konsumen yang tidak bisa membeli secara tunai, perusahaan bisa masuk ke segmen pasar yang lebih luas. Yang kedua, menaikkan volume penjualan. Dengan memberi opsi pembayaran secara bertahap, lebih banyak konsumen yang mampu membeli produk, terutama barang yang dengan harga yang tinggi. Yang ketiga, membangun reputasi baik. Membangun reputasi baik, perusahaan yang memberi kemudahan pembelian cenderung dipandang positif oleh masyarakat. Selanjutnya, biaya atas piutang. Yang pertama, biaya administrasi dan penagihan. Yang kedua, biaya kerugian piutang tak tertagih. Yang ketiga, biaya risiko kredit. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang. Yang pertama, kebijakan penjualan kredit. Semakin longgar kebijakan kredit, atau misalnya jangka waktu lebih panjang tanpa bunga dan syarat mudah, maka piutang akan cenderung meningkat. Selanjutnya, volume penjualan kredit. Semakin besar proporsi penjualan secara kredit dibandingkan tunai, maka semakin besar pula nilai piutang yang tercatat. Yang terakhir, persaingan pasar. Untuk menarik pelanggan di pasar yang sangat kompetitif, perusahaan sering memberikan syarat kredit yang lebih longgar, yang dapat meningkatkan jumlah piutang. Selanjutnya, manajemen piutang. Manajemen piutang menurut Sartono meliputi yang pertama, 1. Standar kredit. Standar kredit adalah salah satu kriteria yang dipakai perusahaan untuk menyeleksi para langganan yang akan diberi kredit dan beberapa jumlah yang harus diberikan. Hal ini menyangkut kebiasaan langganan dan membayar kembali kemungkinan langganan tidak membayar kredit yang diberikan, dan rata-rata jangka waktu pembayaran para langganan. Yang kedua, persyaratan kredit. Persyaratan kredit merupakan kondisi yang disyaratkan untuk membayar kembali piutang dari langganan. Kondisi tersebut meliputi lama waktu pemberian kredit dan potongan tunai serta persyaratan khusus lainnya. Yang ketiga, evaluasi terhadap para langganan. Secara umum, terdapat beberapa langkah dalam evaluasi calon langganan, yaitu yang pertama, mengumpulkan informasi yang relevan tentang calon pelanggan. Yang kedua, menganalisis kondisi calon atas dasar informasi yang diperoleh. Yang ketiga,
mengambil keputusan apakah calon langganan akan diberikan kredit atau tidak, dan jika iya, beberapa jumlah kredit di maksimum yang bisa diberikan. Selanjutnya, kebijakan kredit. Periode kredit, yakni jangka waktu kredit yang diberikan, menaikkan periode kredit pada umumnya dapat mendongkrak penjualan, namun ada biaya perubahan bagi perusahaan. Yang kedua, standar kredit, yakni merujuk pada kemampuan keuangan. Minimal yang harus dimiliki calon penerima kredit serta jumlah kredit yang tersedia bagi masing-masing pelanggan. Yang ketiga, kebijakan pengumpulan, yakni merujuk pada prosedur-prosedur yang digunakan oleh perusahaan untuk menagih piutang yang sudah jatuh tempo. Yang terakhir, kebijakan diskon untuk pembayaran yang dipercepat, termasuk di dalamnya jumlah dan periode diskon. Selanjutnya, perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan membayar utangnya. Besarnya rencana piutang akan mempengaruhi sejumlah risiko piutang berupa piutang tak tertagih yang diestimasikan oleh pihak perusahaan. Selanjutnya, risiko yang mungkin timbul dalam piutang. Yang pertama, risiko tidak dibayarkan seluruh jumlah piutang. Risiko ini adalah risiko yang paling berat yang harus ditanggung oleh perusahaan yang menjual secara kredit, karena tidak dibayarkan seluruh jumlah piutang, sehingga perusahaan akan menanggung kerugian sebesar jumlah piutang tersebut. Risiko tersebut bisa terjadi bila seorang langganan sengaja menipu, melarikan diri atau bangkrut usahanya yang menyebabkan piutang tersebut tidak terbayar seluruhnya. Yang kedua, risiko tidak dibayarkan sebagian piutang. Walaupun piutang telah dibayar sebagian, tapi hal ini juga menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena kemungkinan sebagian dari piutang tersebut tidak dibayar. Yang ketiga, risiko keterlambatan di dalam melunasi piutang. Risiko keterlambatan dalam melunasi piutang lebih ringan bila dibandingkan kedua risiko di atas, karena pada akhirnya piutang yang telah diberikan oleh perusahaan akan dibayar oleh para pihak debitur. Yang keempat, risiko tertanamnya modal dalam piutang. Apabila perusahaan memberikan piutang, maka dengan sendirinya terdapat modal yang tertanam. Apabila investasi dalam piutang terlalu besar, jumlahnya akan mengakibatkan konstitusi perusahaan. Perputaran piutang. Menurut Martono dan Harjito, perputaran piutang merupakan periode terikatnya piutang sejak terjadi piutang tersebut sampai piutang tersebut dapat ditagih dalam bentuk uang kas dan akhirnya dapat diberikan kembali menjadi persediaan dan dijual secara kredit menjadi piutang. Menurut Rianto, perputaran piutang merupakan periode terikat modal dalam piutang yang tergantung kepada syarat pembayarannya. Makin lunak atau makin lama syarat pembayarannya, berarti makin lama modal terikat pada piutang, yang berarti bahwa tingkat perputarannya selama periode tertentu adalah makin rendah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap presentasi ini bermanfaat. Saya
Berharap informasi yang saya sampaikan dapat membantu memahami topik ini lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.